Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para jamaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang Allah tak butuh untuk disembah. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah sama mengetahui bahwa keberadaan kita di permukaan bumi ini, seluruh alam semesta yang ada ini adalah diadakan oleh Yang Maha Ada. Dalam Islam disebut Allah. Dialah yang menciptakan segala sesuatu. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah menciptakan kamu sekalian dan apa-apa yang kamu lakukan, kamu perbuat. Khalaqas samawati wal ardh. Dia telah menciptakan langit dan bumi. Para jamaah yang dirahmati Allah, kita sudah tahu bahwa kita diadakan oleh Allah. Kehadiran bangsa jin, setan maupun iblis, itu pun keberadaannya diadakan oleh Yang Maha Ada, yaitu Allah. Lalu timbul pertanyaan bagi kita semua. Untuk apa kita diutus di dunia ini? Untuk apa kita diciptakan kemudian tinggal di permukaan bumi ini? Tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menyembah, mengabdi, taat dan patuh kepada pencipta. Siapa pencipta kita? Yaitu Allah. Sebagaimana Allah telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan hanya untuk beribadah, menyembah, mengabdi kepadaku, kata Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, di sini kita sudah paham kehadiran kita di permukaan bumi ini adalah untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi manusia tidak tahu bagaimana cara menyembah, mengabdi kepada Allah. Maka Allah mengutus para nabi dan rasul untuk menjelaskan bagaimana cara menyembah, mengabdi, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wahyu Allah diturunkan melalui malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka bernama Al-Qur'an. Kemudian Nabi menjelaskan Al-Qur'an tersebut, penjelasan Nabi itu dibukukan menjadi buku-buku hadis atau kitab-kitab hadis. Di situ adalah penjelasan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia menjelaskan Al-Qur'an. Nah, di dalam Al-Qur'an itu banyak ibadah-ibadah yang harus dilakukan oleh umat manusia, oleh makhluk Allah yang lain. Bagaimana cara bertasbih, bagaimana cara sholat, bagaimana cara beribadah, bersilaturahmi, bagaimana cara bersedekah, melaksanakan ibadah haji, dan seluruh ibadah semua. Itu sudah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat kita baca dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis. Nah, untuk bisa paham, karena kita bukan berada di zaman Nabi,
bukan berada di zaman para sahabat untuk paham cara mengabdi kepada Allah, menyembah kepada Allah, maka yang menjelaskan itu dari Al-Quran dan hadis adalah para ulama, para kiai, para guru. Kenapa? Karena mereka semua adalah pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pewaris ilmu. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ulama warasatul anbiya." Para ulama adalah pewaris dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pewaris dari para nabi dan rasul yang terdahulu. Perjamaah yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, maka sudah sepantasnya, sudah sewajarnya, sudah sepatutnya kita menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai waktu sholat, maka sholatlah kita. Ketika sampai di bulan Ramadan, maka berpuasalah kita bagi yang telah mencukupi syaratnya. Ketika nisab harta sudah terpenuhi, maka berzakatlah kita. Ketika bulan haji dan kita mampu untuk melaksanakannya, maka kita menunaikan ibadah haji, ibadah umroh dan sebagainya. Ketika kita bermasyarakat, maka kita dianjurkan untuk bersilaturahmi atau bersilaturahim kepada sesama. Ini adalah bentuk ibadah. Ini adalah bentuk pengabdian. Salat adalah bentuk penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sesuai dengan yang Allah perintahkan kepada kita dan tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk mengabdi, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dirahmati Allah. Timbul juga pertanyaan bagi kita. Apakah Allah itu butuh untuk disembah oleh makhluknya? Sebenarnya, walaupun Allah memerintahkan, walaupun Allah bermaksud menciptakan kita agar kita adalah menyembah dan mengabdi, tapi pada hakikatnya Allah tidak butuh untuk disembah. Karena seluruh makhluknya ingkar kepada Allah umpamanya, tidak mau bersujud, tidak mau mengabdi, tidak mau menyembah Allah, maka Allah tetap Allah. Kedudukan Allah tidak berkurang. Kalau kita menyembahnya, semua taat kita kepadanya, itu pun kelebihan daripada Allah. Kemaha agungan daripada Allah itu tetap agung. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ketika kita tidak mau menyembahnya, kedudukan Allah berkurang, itu tidak. Ketika kita menyembah Allah, mengabdi kepadanya, kedudukannya naik, itu tidak. Ini adalah sifatnya manusia kalau demikian. Berbeda dengan kita semua. Sifat Allah berbeda dengan kita. Kalau kita banyak yang mendukung kita, maka kita bisa naik. Naik peringkat. Kalau tidak ada yang mendukung kita, maka kita jatuh peringkat. Berbeda dengan Allah. Disembah atau tidak, peringkat Allah tetap. Karena dia adalah maha segala-galanya. Dia adalah pencipta. Jadi dia tujuan agar dia disembah. Dia memerintahkan agar dia disembah. Itu sebenarnya adalah untuk menguji kita. Ketika kita menyembah, itu kembali manfaatnya, kembali fadilahnya, kembali kegunaannya itu kepada kita. Kalau kita tidak mau menyembahnya, maka kembali juga kepada kita. Yang mau menyembahnya, kembali kebaikan kepada kita, maka diberikan
pahala dan nanti dia hadiahkan berupa surga di akhirat nanti. Tetapi bagi kita yang tidak mau menyembahnya, mengabdi kepadanya, maka kembali juga kepada kita. Maka kita mendapatkan dosa dan kita nanti di akhirat disediakan neraka. Para jemaah yang dirahmati Allah. Jadi Allah tak butuh untuk disembah. Kalaupun kita menyembahnya, maka kembali kepada kita. Para jemaah yang dirahmati Allah. Tapi kita harus sadar, kita harus paham, kita sebagai makhluknya, walaupun Allah tak butuh untuk disembah, tapi kita karena dia memerintahkan kepada kita, maka kita sewajarnya, sepatutnya dan wajib bagi kita untuk menyembah, mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita nanti disebutkan sebagai umat atau hamba yang patuh taat kepada penciptanya, yaitu Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, hanya ini yang dapat kita sampaikan. Maka selagi kita masih hidup di permukaan bumi ini, maka kita selalu memohon kepada Allah, meminta karunia-Nya, meminta rahmat-Nya, agar kita selalu tunduk patuh, menyembah dan beribadah kepada Allah dengan seikhlas-ikhlasnya. Hanya ini yang dapat kita sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.